Yang kedua Pak Adi, Bu. Pakai yang window atau yang jendela? Apa sekarang Google Meet seperti itu, Pak? Coba, Mas Taat. Barangkali sekarang sudah lebih di... Bisa, Bu. Biasanya langsung otomatis bisa. Presentasikan sekarang, Pak. Mungkin yang presentasikan sekarang. Yang anak panah itu. Enggak, ambil jendela, Pak. Coba. Nggak bisa ya. Atau bisa saya bantu, Pak? Dikirim ke Mas Taat mungkin filenya, Pak. Pak Yoga. Lalu yang lain? Silakan mungkin akan menanggapi. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Pak Andri. Bu, itu kan dari keterangan Pak Ihsanul, itu gambut kan tidak boleh diolah, direplanting, ditanam baru kan gitu. Bagaimana yang sudah tertanam, sebenarnya sudah generasi pertama, yang masuk ke generasi kedua, apakah bisa direplanting tidak di daerah gambut? Oke, bisa direkam ya Pak Ihsan ya, silahkan bisa dijelaskan Pak Ihsan. Ya, enggak, maksudnya gini, area gambut kan sudah kita tanam di generasi pertama. Kemudian kita mau replanting lagi di generasi kedua. Apakah kita bisa replanting kembali atau kita hanya bisa nanam sekali aja gitu loh, Pak? Kalau menurut RSPO-nya gimana, Pak? Pak Mas Kuning mau menanggapi mungkin? Iya, menambah dikit aja yang disampaikan Pak Ihsan tadi, Pak. Bu, mengenai lahan gambut. Biasanya sih persyaratan izin lahan gambut itu benar yang disampaikan Pak Ihsan pada saat kita pembukaan awal aja. Pada saat pembukaan awal yang ada di ISPO sih yang saya tahu, pada saat pembukaan awal kita memang ketat sekali izinnya, tapi pada saat replanting biasanya tidak ada lagi izin untuk itu. Karena saringan awalnya ya pada saat pembukaan dari hutan ke taman sawit. Demikian, Bu. Oke. Bagaimana Pak Andri? Oke, Bu, terkopi, Bu. Berarti intinya pembukaan lahan baru tidak boleh dilakukan di area gambut. Tetapi kalau sudah terbuka, kemudian mau direplanting, ya tidak ada masalah kan begitu kesimpulannya, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Bukan Pak Andre. Biasanya kan gambut kan ada beberapa, tidak semua gambut tidak bisa ditanam gitu kan. Ada kriteria gambut yang masih bisa dikelola, tapi ada juga yang tidak bisa kelola. Nah, umumnya yang dikasih izin itu kan areal gambut yang memang bisa dibuka gitu. Itu Pak Andre. Ini mungkin berkaitan dengan kedalaman gambutnya dan lain sebagainya lah. Jadi intinya mungkin untuk gambut ini sebenarnya ada survei dulu ya Pak ya, untuk apakah layak dibuka lahannya atau tidak, sehingga apakah dia berpotensi terhadap kebakaran lahan atau tidak gitu ya. Jadi tidak langsung istilahnya putus langsung diputus, karena memang kalau kita perhatikan di perkebunan sawit itu banyak yang mengelola lahan gambut juga ya untuk penanaman. Iya Bu, ada gambut-gambut yang memang sama sekali tidak boleh. Cuma saya lupa itu, yang jelas tidak semua gambut tidak boleh dibuka gitu. Ada gambut-gambut yang memang boleh dibuka gitu Bu.
Ya. Mungkin PR buat Pak Ihsan untuk lahan gambut yang seperti apa yang tidak boleh, karena kan ada beberapa kriteria lahan gambut mungkin ya, jadi mungkin bisa telusuri lagi, di breakdown lagi terkait perizinan pembukaan lahan gambut tadi yang memang disinyalir dapat menimbulkan bahaya kebakaran gitu Pak, sehingga nanti di dalam mengambil keputusan apakah lahan ini akan dibuka atau tetap dipertahankan sebagai gambut, mungkin bisa istilahnya ke depannya bisa lebih memahami aturan-aturan itu Pak. Ya, itu ya Pak. Monggo yang lain 1 atau 2 pertanyaan lagi untuk Pak Ihsan, silahkan. Pak Sinop sudah gabung. Ada yang mau ditanggapi Pak Sinop? Atau Pak Yadi? Pak Yadi ini keluar masuk ya tadi Pak ya. Silakan Pak Yadi. Tanya Pak Ihsan. Oke Pak Adi, silakan. Jadi tadi kesimpulannya kalau replanting itu faktor utamanya apa kalau menurut Bapak? Yang pertama kan begitu. Apakah dia karena umurnya, apakah hasilnya, apakah dengan harga yang tinggi tadi. Jadi kesimpulan itu kalau mau di replanting yang pertama itu apa? Itu aja Pak Ihsan. Ya. Berarti cost ya. Kalau buahnya banyak, bisa saya tambahkan dikit. Halo. yes. Pak Adi. Ini pengalaman aja sih Pak ya, karena saya pernah mereplanting dulu di Pekanbaru. Itu tanaman yang lebih muda ya. Artinya lebih muda, ada yang direplanting waktu itu tanaman tahun 90-an. Tapi tanaman umur 80-an, tahun tanam 80-an itu tidak direplanting. Ya karena dari yang pertama memang produktivitasnya Pak, produktivitas tanaman itu sendiri. Karena waktu itu yang tahun tanam 90-an produktivitasnya udah menurun sekali gitu, udah di bawah 15 lagi. Sementara yang tahun 80-an, tahun tanam 80-an ya tidak kita replanting karena produktivitasnya masih di angka 20 yield-nya gitu Pak. Jadi mungkin pertimbangan yang pertama dan utama adalah produktivitas daripada tanaman itu Pak. Tanaman itu aja Pak. Kalau Pak Mas Muni berarti tadi produktivitasnya. Tak lihat di slide tadi kalau nggak salah ZIL 14 atau 16 tadi ya? 16. Kalau Pak Ihsan cost. Jadi kalau dia buahnya banyak kan costnya ya. Mungkin bisa dibantu sama Bu Maria mungkin. Ya, jadi kalau di aturan kan memang awalnya di 25 tahun ya Pak replanting ya. Terus tadi saya perhatikan apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi, rata-ratanya adalah 15 tahun. Ini kalau mungkin kalau dibaca lebih lanjut itu istilahnya rata-rata 15 tahun ini ada yang lebih dari 25 tahun dengan catatan dia masih memiliki produktivitas tinggi dan istilahnya tenaga kerja juga masih mampu memanen begitu ya, sehingga nanti bisa jadi ada yang kurang dari 15 tahun tapi memang produktivitasnya sudah rendah ya, sehingga kalau ini dipertahankan
kan malah kepemeliharaannya yang mahal ya Pak ya. Sehingga tadi kalau bicara Pak Ihsan tadi ada cost, ada profit itu ya. Sehingga yang diharapkan pasti produktivitas gitu. Nah, terkait beberapa waktu yang lalu mungkin saya kurang tahu apakah dari BGA atau dari perusahaan lainnya, mungkin dari karena ada dari Astra juga terkait ini sawit itu malah itu lebih dari 25 tahun ada yang memiliki produktivitas yang tinggi gitu kan ya. Nah, ini memang tadi juga disebutkan bahwa terkait tenaga pemanen begitu ya, tenaga pemanen yang istilahnya sudah kesulitan sehingga kemudian akan dikembangkan istilahnya mekanisasi untuk pemanenan begitu. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kan ini minggu kemarin 2 minggu yang lalu itu kelompok mekanisasi sama engineering itu berkunjung ke Insiper untuk diskusi terkait bagaimana mekanisasi di perkebunan sawit ini. Bisa jadi nanti kalau sudah tercipta istilahnya alat panen yang memang istilahnya dengan ketinggian tertentu yang mungkin juga sudah 25 tahun replanting tapi produktivitasnya masih tinggi, bisa jadi itu bisa masih belum di replanting ya, meskipun di aturannya itu adalah rata-rata 15 tahun ya, bisa jadi ini ada yang 25 tahun lebih, ada yang justru kurang. Tapi terkait Pak Mas Kuni yang disampaikan tadi juga ya, ada yang umurnya kurang dari 25 tapi udah tidak produktif maka harus di replanting gitu. Kira-kira begitu Pak Ihsan, Pak Mas Kuni, Pak Adi ya. Iya, Bu. Ya, kalau disimpulkan seperti yang di lahan gambut tadi juga ya, artinya bahwa aturan itu tidak kemudian kita saklek gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa bukan melanggar aturan tetapi mensikapi aturan. Artinya ya ini memang ada aturan gini tetapi dengan istilahnya kondisi yang seperti ini masih memungkinkan dan tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan. Nah, itu mungkin dengan istilahnya kayak nota kesepakatan atau kesepahaman begitu, atau istilahnya hitam di atas putih begitu ya dari hasil riset itu diyakinkan tidak mengganggu lingkungan ataupun habitat begitu. Ya, kira-kira gimana? Ada lain lagi yang berpendapat mungkin? Ya mungkin begitu Bu, jadi mungkin yang pertama memang produktivitasnya, tapi kan melihat situasi kondisi di masing-masing tempat kan begitu Bu. Kalaupun dia produktivitasnya tinggi tapi biayanya tinggi, itu kan rugi juga. Nah, kan begitu. Bisa menjadi tambahan lah Bu, jadinya antara produktivitas sama biaya tadi cocok juga Bu untuk analisa nantinya kan begitu. Ya, oke. Yeah. Mungkin seperti itu ya, cukup ya buat Pak Ihsan ya, nanti lebih digali lagi untuk teknis implementasi di lapangan ya, istilahnya kalau aturan itu memang ya seperti itu aturan, tetapi bagaimana kita ada kebijakan, kemudian ada istilahnya riset, kemudian pengalaman yang kemudian menjadikan aturan itu tidak kaku sekali, bisa eksekusi gitu. Saya kira untuk Pak Ihsan cukup, dilanjutkan Pak Adi ya. Pak Adi. Oh, masih ada yang tanya, silakan. Boleh, mau nanya sih, mau nanya. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Ihsan. Dalam teknis replanting itu kan ada kita melakukan shifting, Mas. Cuman saya menemukan dua metode yang berbeda. Yang pernah saya alami itu dulu di Kalimantan Timur, itu chipping itu langsung diserap, Pak. Begitu chipping langsung diserap. Itu yang pernah saya jalani. Nah, tapi pernah saya menemukan juga kemarin di plasma dan itu atas anjuran dari pemerintah daerah. Nah, itu setelah di-chipping dia malah dirumpuk lagi, Pak. Chippingan itu malah dirumpuk. Kira-kira yang paling efektifnya yang mana ya, Pak?
Halo, bagaimana Pak Mas Kuni? Bisa menjawab apa yang ditanyakan? Halo, Ya, sedikit ini sih. Miss Kalau kayaknya. kalau Ya. di rumpuk itu kan memang ini saya belum ini sih menggambarkan aja karena kan kumbang tanduk itu akan cepat berkembang biak, akan hidup di bekas pohon yang diciping itu pada saat dia posisinya atau tebal kan, tebal. Nah, otomatis kalau di rumpuk itu kan mungkin dia bisa tebal sekali gitu Pak, ininya apa namanya tumpukannya itu kan, sehingga memungkinkan kumbang tanduk itu potensi untuk hidup gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, kalau memang pakai parit kan dia mengandung air nanti Pak, mengandung air. Sementara bahan tanaman ini kan kalau dia tergenang terlalu lama kan menjadi masam Pak, menjadi masam tanah, menjadi masam kan itu berefek nggak ke tanah nanti? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya baik. Ya, ya nanti ini saya masih harus diteliti terus ya Pak ya. Eh, Oke, baik. Ya, terima kasih atas presentasi Pak Ihsan dan juga beberapa pertanyaan dari Pak Andri, Pak Mas Kuni, Pak Adityo. Dan mohon nanti untuk yang lain juga bisa lebih aktif untuk menanggapi. Silakan Pak Adityo untuk memulai presentasi di tahap kedua. Halo Pak Adit. Bentar, caranya belum tahu nih saya. Presentasi. Yang tanda panah Pak. Enggak ada ya. Yang tanda panah ke atas nggak? Di tengah. Yang mana? Tanda panah. Iya, tanda panah atas. Tanda panah bawah Pak. Dipencet. Kanan tuh. Di tengah. Presentasi dan Layar tab. Jendela. Nah, ambil jendela Pak. Terus pilih file. Filenya dibuka dulu. Sudah dibuka belum? Sudah Bu, tapi nggak ada Bu. Share Chrome. Nggak ada ya. Mungkin filenya bisa dikirim ke Mas Taat juga atau seperti Pak Ihsan tadi, biar dibantu oleh admin. Saya kirim ke Pak Taat ya. Iya. kalau harus screen pertandingan dulu Pak di Windows presentasinya mana? Bisa dikirimkan ke saya Pak? Udah tak kirim Pak Taat. Proses.
Sudah kan Pak Tat? Nggak bisa. Yes, sudah. Terima kasih Pak Tat. Oke, silahkan Pak. Baik, bisa dibesarkan Pak Tat biar lebih jelas. Bisa di hidden Pak, Mas Taat. Di Zoom. Oke. Jadi ini Bu, saya tentang ini quality perform panen ini SOP lah Bu. Jadi pentingnya SOP itu dalam proses ISO. Saya lihat di diagram itunya itu ada SOP juga Bu. Jadi sehingga SOP itu dibuat sebaik mungkin sesuai dengan fungsi dan pedomannya untuk mendukung ISO sama RSPO lah Bu. Lanjut Pak Tat. Gak gerak ya? Ada Mas Taat? Ada kesulitan? Tidak berubah nih Bu. Tadi sudah saya full. Oh, tadi baru di halaman pertama. Coba di-share lagi. Mungkin biar agak besar di hidden itunya. Apa itu? Back setup-nya atau apa? Terus dibesarkan, dikecilin yang apa di bagian kiri itu. Ya udah lebih besar. Ya. Monggo Pak. Pak Adit ya, bisa lanjut. Ya tujuannya yang pasti ya work standarnya supaya tinggi, penerapan SOP-nya tinggi, kemudian performa panennya excellent, sebagai audit operasional juga, ini audit juga internal kita lah, supaya operasional efektif, profesional ekonomis, sebagai quality work improvement juga, sebagai EWS sama perbaikan prosedur. Lanjut Pak Tat, nomor 3. Jadi isinya itu nomor 3, lanjut Pak. Belum keluar Mas Taat, halaman 3, slide ketiga. Ya. Nah, jadi ada isinya itu ada panen itu ada 4 Bu. Jadi ada persiapan, plan, pelaksanaan, do, cek sama action. Plan itu kaitannya dengan customer focus juga, leadership ada di situ juga. Intinya itu adalah dasar-dasar untuk persiapan kita dalam panen. Kemudian kalau pelaksanaan do itu dari apel pagi, dari simulasi, kemudian dari pengacakan panen, kemudian tahapan-tahapan di lapangan pemanen itu harus memotong buah, sampai kembali lagi dari panen itu masuk do. Dia itu kaitannya itu dengan keterlibatan orang, keterlibatan karyawan, kemudian berdasarkan proses. Jadi prosesnya di pelaksanaan do-nya ini Bu. Lanjut Pak. Nomor slide 4. Kemudian di pengawasan ini cek. Jadi semua yang ada di situ, baik yang di kebun itu baik dari supervisi sampai dengan manajer itu ada melakukan cek. Nah, cek itu kaitannya dengan itu berdasarkan adalah di perbaikan, di item perbaikan, continuous improvement. Jadi untuk memperbaiki cek, jadi harus ada cek itu untuk perbaikannya.
Kemudian yang terakhir adalah action. Action itu adalah tindakan dari cek. Nah, itu SOP-nya dari sistem premi itu sampai ke denda. Jadi ada punishment, ada reward-nya juga, Bu. Nah, di sini beratnya kalau di item yang kita pelajari kemarin masuk di pengambilan keputusan, action. Terus lanjut. Bawahnya lagi, Pak Tat. Nah, jadi ini kalau yang di sini adalah kualitas hasil pemeriksaannya. Jadi ada kualitas dipanen sama kualitas diancaknya. Jadi pemeriksaan buah itu dipanen sama pemeriksaan mutu ancak, mutu buahnya sekaligus pemeriksaan mutu transportnya. Ini sebenarnya asesmen, Bu, asesmen SOP untuk mengetahui proses kita sampai di mana, posisi kita sampai di mana. Lanjut, Pak Tat. Jadi nantinya proses itu ada namanya dari proses parameter-parameternya dikalkulasi dengan intermediate resultnya dengan ada tambahan resulnya. Jadi ada nilai dari berapa sih poin kita, berapa sih posisi kita dengan melihat hasil produksinya berapa, dengan pengawalan prosesnya berapa, sama jalur pendukungnya, intermediate resultnya. Lanjut, Pak Tat. Nah, kalau nomor 7 ini adalah ring-ringnya, ring assessment sebenarnya, Bu. Nomor 8. Slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, Pak Tat. Nah, yang terakhir, jadi dari assessment tadi, dari proses, dari intermediate result, ketemulah end result. Jadi ada rankingnya, posisi-posisi kebun di mana, divisi di mana, kita posisinya di mana. Apakah kita ini sudah bagus atau masih jelek kondisinya. Sebenarnya ini kaitannya kalau kita SOP-nya itu jalan, prosedurnya jalan, untuk mendekati ISO atau RSPO itu semakin ringan gitu, Bu. Jadi saya menerapkannya menggambarkan ke SOP ini, Bu. Demikian, Bu, ini dari saya SOP dari panen, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Aditya. Silakan Bapak-Bapak untuk bisa memberikan komentar atau tanggapan dari apa yang Pak Aditya presentasikan tadi. Jadi banyak data ya Pak ya yang disampaikan ya. Ya, Bu. Data terkait SOP. Silakan. Mungkin saya dulu ya Pak ya. Terkait materi kuliah kita ya, kemarin kita memang bicara terkait tool ya, terkait manajemen mutu begitu, bahwa di salah satu prinsip manajemen mutu itu adalah pengambilan berdasarkan fakta. Nah, fakta tadi diperoleh dari data-data yang ada begitu ya. Nah, tadi Pak Aditya banyak menyampaikan ya terkait SOP ataupun isian dari apa itu atau SOP, data yang ada di dalam isian SOP begitu ya. Tadi memang apa ya, karena kecil-kecil dan tidak dibahas satu persatu begitu ya. Nah, itu nampaknya itu contoh ya Pak ya, contoh ya. Tapi mungkin apakah bisa kita mengambil salah satu contoh yang disampaikan Pak Aditya tadi untuk studi kasus kita, Pak. Studi kasus yang kita bahas di hari ini mungkin. Karena kalau tadi mungkin saya sendiri ya untuk menyimak juga belum bisa begitu melihat ya data tadi seperti apa, kemudian actionnya bagaimana. Tadi kan masih di panen ya kalau nggak salah ya yang panen ya. Nah, terus tadi data-data tadi mungkin bisa mau diambil salah satu contoh atau seperti apa mungkin? Mungkin contohnya itu misalnya dalam SOP itu ada masalah tentang kanopi, manajemen kanopi, Bu. Jadi SOP kita itu kan kanopi dengan TM umur
3 sampai 4 tahun, TM 3 sampai 4 tahun itu kan harus menjaga 56 pelepah. Nah, ini dia dalam SOP-nya itu harus 56 pelepah. Nah, kondisi di lapangannya kan ada yang over pruning. Nah, itu kan melibatkan harus keterlibatan dari karyawan. Kan begitu, Bu. Jadi keterlibatan dari karyawan, kemudian ada juga yang di plan tadi kan masuk ke leadership juga. Jadi leadership-nya nggak masuk, keterlibatan karyawannya nggak masuk. Akhirnya masuklah cek. Cek itu adalah pengawasan masuk ke arah perbaikan untuk continuous improvement-nya. Bagaimanakah continuous improvement-nya untuk menanggulangi permasalahan over pruning tadi, kan begitu, Bu. Nah, terus action-nya dan pengambilan keputusannya, apa yang akan kita laksanakan? Yang pastinya untuk karyawan tadi, keterlibatan karyawan itu yang dia bagus, pasti kita kasih reward. Tapi kalau yang nggak bagus, ya kita punishment, Bu. Jadi ada denda dari mungkin salah satu contohnya itu, Bu. Jadi ada dari terkait kanopi, Pak. Kira-kira berapa persen kasus apa itu pelanggaran yang sekarang targetnya itu kan harusnya di bawah 3%. Realisasi di lapangan sampai 8-9% sekarang, Bu. Jadi kurang dari 56 pelepah lah untuk kondisi TM3 ini, Bu. Ini yang paling hot issue lah untuk pruning. Hot issue. Iya. Ya. Artinya butuh ya, Pak ya, butuh penanganan lebih ya. Iya, Bu. Saya hanya menyampaikan tadi ya SOP inilah semua gambaran yang ada itu untuk mendukung poin-poin mutu dari. Oke, baik, monggo yang lain bisa mengomentari. Mau bertanya aja, Bu. Silakan Pak Marwan, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Adit, tadi kan kita sudah berbicara SOP, Pak ya. Tadi ada menyinggung sedikit kalau sudah menjalankan SOP untuk RSPO itu sudah tidak berat lagi. Untuk contoh-contohnya, Pak, yang berkaitan kalau kita sudah menjalankan SOP dengan RSPO-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Dalam di sini kan banyak itemnya nih. Jadi dari plan do itu sebenarnya di syarat-syarat mutu RSPO ataupun ISO sangat harus ada gitu loh. Jadi udah masuk lah kalau di panen ini. Misalnya contoh simulasi panen, kemudian prosedur panen, kemudian alat-alat panen itu yang harus diamankan, kemudian dimasukkan dalam rumah alat panen, kemudian keterkaitannya juga dengan misalnya TBS truk nggak boleh disusun melebihi dari kuota muatannya, sehingga banyak yang di SOP ini item-item di ISO atau RSPO tadi banyak masuk di situ, Pak. Jadi fokus pelanggan, leadership, keterlibatan orang, semuanya ada di situ. Kalau kita melakukan SOP dengan disiplin, lebih mudah kita mendapatkan ISO atau RSPO. Jalannya itu dari SOP dulu, dari prosesnya dulu, Pak Marwan. Itu, Pak. Baik, Pak, informasinya. Berarti kita pertama ini prosesnya dulu dari SOP ini dulu, Pak ya. Jadi ketika kita masuk RSPO, kita sudah SOP sudah kita jalankan, mungkin lebih ringan lagi lah kita, paling mungkin lebih ke isu lingkungan yang harus kita perbaiki. Tapi kalau untuk kemanusiaan kita, karyawan kita sudah kita perhatikan, Pak, gitu, Pak ya. Siap, gitu. Jadi syaratnya RSPO ada SOP itu harus dilakukan, kan begitu. Baik, Pak, terima kasih infonya, Pak Adit. Terima kasih, Pak. Iya.
Jadi dari untuk penerapan RSPO tadi kan di breakdown dengan SOP begitu ya Pak ya. Ya, Jadi dengan berjalannya apa itu keteraturan dan SOP tadi, maka istilahnya implementasi RSPO akan lebih mudah begitu. siap. Selain memang dipersyaratkan di RSPO ya untuk monitoring pasti ada apa itu data ya, data yang harus disampaikan begitu. Nah, untuk mencapai data tadi akan lebih mudah kalau ada SOP atau work instruction dan juga lembar periksa ya, lembar pencatatan data tadi. Ya, Bu. Ya, gitu. Monggo silahkan yang lain. Mas Kuni, silahkan. Mau menyampaikan sedikit. Mohon izin Pak Adit. Iya, Pak. Berkaitan yang ditanyakan Pak Marwan tadi. Biasanya kan di ISPO maupun RSPO itu kan adalah legalitas, dan juga legalitas itu kan baik yang berkaitan dengan lahan maupun legalitas kalau di dalam itu kan yang mungkin bisa dikatakan SOP gitu. Nah, tapi SOP ini bisa aja, artinya misalnya di SOP-nya panen misalnya harus, kalau kita di BGA kan MRS 3 itu kan, itu panen di SOP. Nah, nanti pada saat pemeriksaan ISPO itu tiba-tiba ditemukan panen tidak mengikuti SOP gitu misalnya. Nah, dia akan mengorek itu biasanya, pernah saya alami, dia akan korek itu kenapa. Nah, tapi tidak masalah kita lari sedikit dari SOP yang ada kalau itu ada instruksi kerja, misalnya intinya tertulis lah, ada data tertulis gitu. Misalnya kalau kita di BGA kan ada SOP, terus di perjalanan operasional, entah itu bulan, entah itu berlakunya bulan atau berlakunya sesaat, itu kan ada namanya iom-iom. Nah, jadi nggak masalah, tapi yang jelas semua yang kita kerjakan itu dia ada suatu perintah tertulis gitu Pak. Perintah tertulis kalau di BGA kan ada iom-iom kan selain SOP. Bisa aja iom-iom ini kan agak lari sedikit dari SOP karena sifatnya spesifik ya. Kalau SOP kan mungkin berlaku untuk seluruh area yang ada, tapi misalnya di satu area dia sifatnya spesifik, makanya diterbitkanlah IOM gitu yang lari sedikit dari SOP gitu. Gitu Pak. Setuju Pak Mas Kuni. Memang kalau tadi kan ada disampaikan juga legal, agronomi, semuanya pasti ada SOP-nya. Di legal pun ada SOP-nya, di agronomi ada SOP-nya, di PKS ada SOP-nya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang di luar dari SOP, di kami memang ada memo, ada IOM yang menguatkan bahwa itu harus dilakukan dari HO itu biasanya Pak. Itu sih Bu. Iya, iya. Itu ya ada kekaitannya dengan memo tadi ya Pak. Memang saya kira tidak hanya di BGA ya, di perusahaan lain pun juga. Misalnya kalau ada hal-hal yang tidak biasa ya, itu juga ada catatan yang memang harus diketahui oleh manajemen tingkat atas ya, sehingga kemudian bisa dilanjutkan untuk prosesnya gitu. Iya Bu. Ya, monggo yang lain. Atau Pak Mas Kuni mau menambahkan lagi? Cukup Bu. Oke Pak Sinop. Mau presentasi Bu, Pak Mas Kuni Bu, jadi nggak sabar dia. Ya, Pak Sinop, halo. Belum Pak, saya pakai HP masih. Oh, nggak apa-apa, malah jelas ya Pak. Justru pakai HP itulah yang paling keren malah. Mobile ya Pak ya? Iya Bu. Kecuali saat presentasi nanti. Silakan. Yang lain Pak. Ini nanti yang ketiga sudah siap Pak Yoga? Sudah siap Bu, Pak Yadi Bu. Oke. Kalau nggak ada nanti saya. Oh ya, siap. Ini keluar masuk, tapi sudah masuk juga. Masuk ada Bu, aman Bu. Oke, ya. Pak Ihsan Pak Aditya masih ada yang akan disampaikan mungkin? Memang SOP atau work instruction, kemudian
isian data ya dari apa yang dicermati tadi menjadi penting karena itu untuk dokumentasi ya, untuk dokumentasi bagaimana kita mengambil keputusan dan juga tadi jika harus ada apa memo yang disampaikan ke HO tadi sehingga mampu telusur gitu kan. Jadi memang segala sesuatu itu harus terdokumentasi sehingga suatu ketika nanti ada istilahnya apa ya, ada klaim begitu ya, kita mampu menjelaskan mengapa kok dulu seperti ini, kemudian ada kasus seperti ini, kemudian ditangani seperti ini, dan itu nanti juga akan digunakan untuk pengambilan keputusan pada kasus yang sama untuk berikutnya. Namun begitu tadi disampaikan juga terkait continual improvement, perbaikan yang berkelanjutan bisa jadi apa yang menjadi keputusan di tahun-tahun sebelumnya itu terkadang juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya, apalagi mungkin adanya terjadi perubahan generasi muda ya, mungkin dari para karyawan atau pegawai di situ ya yang istilahnya apa ya, sekarang itu kan mengelola kaum milenial atau generasi Z itu ternyata luar biasa ya, yang mungkin tidak terbayangkan kita dulu seperti ini cukup, tapi ternyata untuk ke depan tidak cukup. Nah ini yang mungkin perubahan-perubahan ini sama-sama kita sikapi, kita pun juga apa itu untuk mengajarkan ke mahasiswa ya terutama S1 itu bagaimana menghadapi perubahan ini sangat diperlukan ya, dan kesiapan dari masing-masing begitu. Saya kira tidak terlepas dari calon pegawai, perusahaan pun juga mestinya juga mampu dalam menghadapi perubahan yang ada, baik itu regulasi, tenaga kerja ataupun teknologi ataupun hal-hal yang lain yang nampaknya sangat dinamis pada saat ini, pada era disruption ini ya Pak ya. Mungkin itu ya Pak Aditya ya sebagai penutup dari presentasi Pak Aditya. Untuk selanjutnya monggo mau Pak Dani atau Pak Yoka silakan. Terima kasih Pak Aditya. Ya. Oke, langsung Pak Yadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam ya silakan. Selamat sore Ibu Maria Ulfa, Bapak semua. Mohon izin saya presentasi ini Bu, penerapan manajemen mutu ISO 9001 kualitas TBS dan CPO pada perkebunan kelapa sawit. Next Pak. Ya. Baik Bu. Jadi di sini saya fokusnya kepada ISO 9001. Jadi fokusnya itu ada GAP, Good Agricultural Practice, kemudian GHP, Good Handling Practice, kemudian terakhir Good Manufacturing Practice. Jadi Quality Management System ISO 9001 ini fokusnya ada 3 gap ya, ada tiga sistem yaitu GAP, GHP, dan GMP. Next Pak. Lanjut Pak. Slide berikutnya Mas Saad. Ya. Silakan Pak. Ya. Nah, terus kalau di Good Agriculture Practice itu kalau di kita itu tadi fokusnya kita di kualitas TBS dan CPO. Jadi di kebun itu untuk mencegah kontaminasi dan penurunan mutu TBS. Jadi fokusnya itu di kualitas TBS, kemudian kontaminasi, kemudian acuan standarnya itu adalah CPO. Jadi CPO-nya itu bagaimana tingkat FFA-nya, randemennya, kemudian kontaminasinya seperti apa. Lanjut. Oke, jadi ada beberapa yang masuk dalam GAP, Good Agriculture Practice, yaitu yang pertama dari sistem SDM ya, pekerja. Jadi dalam bidang pekerja itu bagaimana kita pendidikan dan pelatihan supaya pekerjaannya itu sesuai dengan kualitas, cuman cara kerjanya, cara pakaian, APD dan segala macamnya juga seperti itu Bu. Jadi dalam lingkup pekerja ini itu ada simulasi-simulasi yang harus dilakukan untuk memenuhi standar mutu tadi, mutu standar ISO 9001 tadi. Lanjut Pak.
Oke, kemudian ada yang sudah, oke, lanjut Pak. Nah, kemudian ada juga good agriculture practice ini itu untuk memenuhi mutu ISO 900 tadi, yaitu ada pemberian infrastruktur. Salah satu faktornya jalan utama, jalan panen, jalan ke pabrik, kemudian minimalkan waktu panen dan pengolahan, dan terakhir adalah pemberian alat pencegahan kontaminasi buah. Jadi dalam good agriculture practice ini, faktor-faktor ini harus diutamakan terlebih dahulu. Setelah good agriculture practice, kita masuk kepada good GHP atau good handling practice. Lanjut Pak. Oke, nah khususnya dalam good handling practice ini kita yang pertama kita lakukan adalah dalam posisi manajemen panennya, karena ini sangat berkaitan dengan mutu TBS dan mutu CPO kita di pabrik. Nah, oleh itu apa yang dilakukan dalam penanganan ini, yaitu pertama manajemen disiplin rotasi panen. Karena semakin tinggi rotasi panen, itu kualitas mutu TBS kita itu bisa buruk ya. Mungkin overripe-nya tinggi, kemudian berondolan juga banyak. Jadi disiplin rotasi panen itu sudah ditelaah, sudah diatur sesuai pengelolaannya untuk mencapai mutu buah itu. Jadi dengan pusingan 7 hari, mutu buah, ripeness-nya, tingkat kematangan sudah baik, kemudian presentasi berondolannya sudah standar, kemudian jadi bisa meningkatkan rendemen atau mengurangi asam sehingga mutunya bisa tercapai. Jadi itu satu tadi rotasi panen, kemudian di atas tadi lagi Pak Taat. Di slide 6 Pak, Mas Taat. Masih di slide 6. Nah, terus kemudian kita juga harus disiplin dengan MRS. MRS itu adalah minimum ripe standard, jadi standar kematangan potong buah panen. Nah, oleh karena itu kita bisa memakai dengan MRS 3, artinya 3 berondolan lepas alami di piringan itu kita panen, sehingga mutu buah sampai ke pabrik itu sesuai dengan kriterianya. Kemudian minimalisasi TBS busuk dan berondolan busuk. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jika pusingan kita terlambat, molor, rotasi tidak dapat, itu akan menyebabkan TBS busuk dan berondolan busuk bisa terkirim ke pabrik. Nah, berondolan busuk yang dikutip tadi karena pengelolaan panen yang buruk, sehingga bisa menurunkan kualitas minyak kita, FFA-nya bisa tinggi. Kemudian juga waktu minimal antara panen dan pengangkutan ke pabrik. Nah, artinya jika panen kita pada hari itu dan hari itu juga pengangkutan TBS kita ke pabrik harus selesai. Artinya no restan tidak sampai ke hari berikutnya. Lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi Pak, slide 7 ya. Nah, itu tadi Bu, tadi ini masih masuk ke good handling practice, kemudian tempat pengumpulan hasil bebas kontaminasi. Ya, artinya apa? Itu tadi kontaminasi salah satu adalah yang menyebabkan komplain ya daripada pelanggan ya. Jika kontaminasi kita bisa terkirim masuk ke pabrik, kemudian hasil pengolahan pabrik tadi juga bermasalah, karena itu akan menyebabkan komplain daripada pelanggan. Oleh karena itu perlu kita lakukan standarisasi TPH, kemudian pemakaian alas berondolan, pengutipan berondolan dengan hand picking, sehingga tidak terbawa sampah atau kontaminasi lainnya ke pabrik untuk diolah menjadi CPO.
Dan kemudian setelah kita melakukan itu, kita ada yang namanya good manufacturing practice. Nah, good manufacturing practice ini adalah penerimaan sortir. Ya, ini langkah terakhir di pabrik. Itu sortir atau di grading, ya, dicatat bagaimana mutu buahnya. Kemudian ke pabriknya pengisian alat sterilisasi dan hati-hati untuk memar. Kemudian first in first sterilizer. Kemudian penyimpanan tangki khusus, ya, artinya storage tank yang ada di PKS itu harus wajib bersih juga. Kemudian pengendalian mutu, kadar FFA, kotoran, kadar air sesuai dengan batasnya. Nah, dan kemudian setelah kita melakukan tadi, sudah kita ikuti langkah-langkah daripada good agriculture-nya, artinya dari kebunnya sudah kita lakukan. Kemudian good handling practice tadi sudah, pengelolaannya sudah baik kita lakukan. Kemudian good manufacturing practice sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah apa sih produk yang kita inginkan sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Lanjut Pak, nomor 9. Yuk, oke, inilah produknya terakhir. Mungkin ripeness kita harus 80%. Kemudian kontaminasi kita di bawah 3%. Loss rate di atas 10%. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghasilkan produk itu. Nah, seperti apa langkahnya? Ada peningkatan ripeness, lakukan simulasi, grading TPH, pengecekan data BPB. Nah, ini strategi ini adalah mengikuti ISOP, standar operational procedure. Nah, ini yang akan bisa menjamin kita, jika kita lakukan dengan standar operational procedure ini, maka bisa kita raih ISO 9000 tadi, manajemen mutu. Kemudian kontaminasi, kita harus kontaminasi di bawah 3%. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kutip brondolan dengan hand picking, pemakaian alas bron dan sebagainya. Dan peningkatan loss fruit dikirim ke PKS. Nah, semakin tinggi loss fruit ke PKS, maka rendemen yang akan dihasilkan itu akan lebih baik. Karena loss fruit ini bisa menyumbang rendemen sampai dengan atau OR sampai dengan 45%. Kemudian mengurangi berat semu, memotong mepet gagang buah dengan sistem vikat. Artinya manajemen mutu ini pada TBS di lapangan atau di agronomi. Nah, sistem vikat ini tangkainya kita potong sampai mepet supaya tidak terjadi berat semu atau berat yang kelebihan di PKS tidak sesuai dengan standarnya. Kemudian tidak melakukan pengiriman empty bunch. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika pengelolaan pusingan kita molor tidak sesuai dengan rotasi kita dapat, maka empty bunch ini akan makin banyak yang keluar, sehingga manajemen mutu yang kita harapkan tadi itu tidak dapat. Kemudian yang menekan underripe. Nah, oleh karena itu disiplin MRS 3 wajib kita lakukan dengan cara simulasi dan mengikuti ISOP daripada manajemen panen dan TBS. Nah, bagaimana pengelolaan di mill? Nah, oil-oil target produk kita tadi, oil-oil-nya harus 1,3%, kemudian sistem flow-nya 8-30, tekan header 3, sampai dengan rendemen yang kita inginkan ada 23,2 produknya tadi, CPO-nya itu, kemudian care tadi sampai dengan 4,6. Itu yang bisa dapat saya sampaikan, Bu. Jadi pada intinya ISO 9001 ini kita bagi dalam 3 tadi, yaitu adalah GAP, kemudian GHP, dan kemudian GMP, dan sehingga menghasilkan produk. Terima kasih, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon masukan, Bu. Ya, Pak Yadi. Silakan Bapak-Bapak untuk bisa menanggapi. Ya, silakan Pak Ihsan. Ya, Bu. Waalaikumsalam.
Gimana Pak Ihsan? Oke, jadi begini, maksud dari loss fruit itu standar dengan daripada rotasi tadi. Oleh karena itu kita pakai dengan pusingan misalnya 7 hari dengan MRS 3 atau standar kematangan 3. Nah, perondolan itu seharusnya standar 10% dan itu tidak menyebabkan FFA tinggi. Tapi apabila pusingan yang terlalu tinggi yang sudah lebih jauh daripada standar, otomatis loss fruitnya juga pasti tinggi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, jika kita pada prinsipnya untuk menerapkan manajemen mutu ISO 9001 ini harus kita sesuaikan dengan normalisasi pusingan panen tadi, rotasi dapat. Dan jika pusingan terlalu tinggi ya pasti brondolan busuk yang kita kirim ke pabrik bisa menyebabkan juga FFA tinggi. Itu loh Pak Ihsan. Pada kuncinya MRS standar pasti brondolannya juga bisa standar sesuai dengan persentasenya Pak. Gitu loh Pak. Ya. Oke. Silakan untuk yang lain, Bapak. Boleh menambahkan, Bu? Silakan Pak Rudi. Ya, jadi menambahkan tadi ya diskusi masalah FFA tadi di pabrik sebenarnya faktor penyebabnya bukan melulu hanya hanya brondolan lah ya. Kalau brondolan itu kan sudah dijelaskan Pak Yadi kan cerminannya dari pengelolaan panen, pusingan segala macam sehingga menghasilkan persen brondolan. Kalau pusingannya standar otomatis persen brondolan dikirim ke pabrik juga standar. Kalau pusingan tinggi otomatis persentase brondolan maupun AKP diterbangkan tinggi sehingga sampai ke pabrik pun akan berpotensi untuk asemen tinggi walaupun memang potensi OER atau rendemen cenderung naik karena persentase minyak diperlukan lebih tinggi. Tapi sebenarnya ada juga beberapa praktisis di pabrik itu yang menyebabkan bisa memacu semakin bertambah tingginya FFA yang memang dari kebun sudah tinggi gitu, seperti pengelolaan tangki-tangki di central tank, di COT yang lama nggak dicuci gitu-gitu biasanya juga menyebabkan itu. Terus recycling limiko yang di FFA yang CPO yang di Miko itu juga menyebabkan seperti itu. Jadi memang semua kembali kepada tujuan daripada ISO 9001 tadi, sehingga nanti kita bisa komit kalau kita mau mempunyai CPO dengan FFA yang bagus ya tata kelolanya dari kebun sama pabrik harus selaras kayak gitu Pak kira-kira. Jadi FFA itu artinya dua-dua pihak ya, karena tadi Pak Ayadi kan bahasnya ada dua aspek tuh, aspek di kebun maupun aspek di pabrik. Jadi dua-duanya punya kontribusi yang sama dalam hal FFA ini. Kira-kira gitu Bu Ulfa. Iya, ya memang betul ya. Jadi selain raw material pasti terkait di proses juga akan sangat mempengaruhi ya, sehingga memang kalau kita mau targetkan untuk CPO yang baik, pasti raw material harus memenuhi persyaratan, kemudian juga praktek produksi CPO tadi juga harus baik ya, sehingga GMP-nya juga harus diikuti begitu ya. Terkait pencucian tangki itu kan pasti ada standar ya, maksimal berapa waktu harus dicuci, kemudian
terkait Miko ini nanti berapa persen yang bisa direcycle itu. Jadi saya kira ada aturan-aturan sehingga nanti CPO yang dihasilkan oleh pabrik itu memenuhi standar gitu ya. Jadi memang semua sangat dikaitkan ya, sangat dipengaruhi oleh raw material, proses maupun orang-orang yang melakukan proses dan peralatan yang menunjang itu tadi. Silakan, mungkin ada tanggapan yang lain. Halo, Pak Yadi mau menanggapi? Ya Bu, saya rasa cukup Bu. Pak Yoga mungkin ada pertanyaan buat Pak Yadi? Biasanya lupa karena jadi ketua jadi nggak pernah tanya. Beberapa kelas itu seperti itu. Jadi recording di tanggapan menjadi kurang gitu. Nah ini, oke Pak Yoga. Bu, Pak Yadi, ini kan ISO 9001 ya. Jika dikaitkan dengan kaidah RSPO masih bisa nyambung gitu. Mungkin dari Bu Maria bisa ditambahkan Bu. Oke. Pak Yadi, bisa mendengar suara Pak Yoga karena meresek gitu ya, keras tapi kemeresek gitu ya. Bisa diterima pertanyaan Pak? Meresek Bu. Itulah makanya dia nggak pernah ngomong. Gitu ya suaranya. Ya. Makanya nggak pernah ngomong. Oke. Jadi yang saya tanyakan, suara saya jelas Bu? Keras tetapi kresek-kresek gitu. Jadi nggak jernih suaranya itu. Yang saya tanyakan gini Bu, dari yang Pak Yadi jelaskan tadi kan ISO 9000. Ini dalam kaidah RSPO masih nyambung aja sebenarnya kan Bu. Terus saya mau tanyakan juga, minta tanggapan juga dari Bu. Kalau dari sisi mutu, ISO 9000 dengan RSPO itu paling berkaitan atau tinggi mana gitu loh Bu, dari segi takarannya. Itu Bu yang guru tanggapi dan saya tanyakan juga. Terima kasih Bu. Oke, silakan Pak Yadi untuk menanggapi dulu, nanti lanjut ke saya. Baik Bu, kalau menurut saya Bu, nah mungkin minta masukan juga dari Bu. Nah kalau manajemen mutu juga pasti pada prinsipnya kita harus mengikuti kaidah-kaidah RSPO Bu. Nah di situ tadi ada kalau di proses RSPO kan ada juga namanya bagaimana sih cara mengelola panen yang baik gitu loh. Bagaimana cara melakukan perlakuan kepada pekerja. Nah, di situ juga tadi sudah masuk konsep-konsep itu. Kita ada simulasi kelengkapan APD kepada karyawan, terus kemudian bagaimana juga untuk melakukan pelatihan, simulasi kerja, itu sudah masuk juga dalam prinsip-prinsip RSPO kalau menurut saya. Jadi keterkaitannya juga sangat jelas RSPO dan ISO manajemen mutu sangat berkaitan, apalagi kita bekerja harus mengikuti kaidah SOP, standar operational procedure. Pasti SOP itu disusun sudah berdasarkan kaidah-kaidah RSPO, itu menurut saya Bu. Oke, mungkin saya sedikit menanggapi ya terkait pertanyaan Pak Yoga tadi. Jadi ISO 9001 itu kan terkait manajemen mutu begitu ya Pak. Bagaimana kita mengelola organisasi kita atau perusahaan kita atau perkebunan kita untuk yang utama adalah customer focus. Ya, ada beberapa prinsip kemarin sudah kita sampaikan, ada 7 prinsip leadership. Ya, kemudian bagaimana keterlibatan karyawan, bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan prinsip yang lain. Saya kira untuk RSPO ya ini kan bagaimana kita praktek di dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik begitu ya. Jadi kalau RSPO gitu kan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik
ya. Kalau tadi Pak Yadi menyinggung di bagaimana GAP-nya, Good Agricultural Practice, kemudian Good Handling sama GMP itu adalah bagian dari pencapaian RSPO begitu ya, pencapaian RSPO maupun ISO. Di dalam ISO sendiri itu bisa di breakdown juga ya, istilahnya ISO di misalnya di agriculture-nya gitu ya, di apa itu di bagian plantation-nya apakah sudah memenuhi kaidah manajemen mutu, karena kan pasti akan konsumennya akan beda dari perkebunan, kemudian dari pabrik kelapa sawit kan konsumennya akan berbeda, sehingga kalau kita bicara tentang ISO ya, siapa konsumen kita ya di perkebunan kelapa sawit ya, produk kita adalah tandan buah segar, maka kita harus melihat siapa produsen kita. Kalau produsen kita adalah pabrik kelapa sawit, maka kita harus memuaskan pabrik kelapa sawit dengan cara kita memberikan bahan baku yang terbaik. Nah, bagaimana pencapaian bahan baku yang baik itu pasti akan dilihat dari prosesnya ya, mulai dari mungkin pembukaan lahan, kemudian pengelolaan lahannya, kemudian pembibitan, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, TBN maupun TM, kemudian bagaimana manajemen panen, sampai bagaimana handling ya, istilahnya handling TBS tadi sampai ke pabrik kelapa sawit, sehingga memang sampai di tangan konsumen itu sudah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pabrik kelapa sawit. Nah, terkait terus hubungannya dengan RSPO bagaimana? Pasti ada ya poin-poin misalnya di proses pembukaan lahan ya. Pasti konsep RSPO harus kita perhatikan untuk membuka lahan. Jadi saling gayut begitu ya. Memang ini suatu standar yang mungkin berbeda istilahnya bukan berbeda, tapi tujuannya sama ya, berbeda, standarnya beda, yang mengeluarkan standar beda, terus isinya pencapaian standar tadi juga berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, bagaimana kita memperoleh legalitas ya, bahwa industri kita atau perusahaan kita atau perkebunan sawit kita itu diakui oleh pemerintah, ya diakui oleh baik pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri begitu. Nah ini kemudian setelah itu kan bagaimana kita menghasilkan TBS yang diinginkan konsumen. Nah, saya kurang tahu kalau sekarang ini kayaknya kalau TBS masih diolah di dalam negeri ya, belum diekspor ya. Andai pun itu perusahaan asing juga masih di dalam negeri. Nah, tapi kalau CPO itu sudah konsumennya pasti ada dalam dan luar negeri. Misalnya bisa pabrik minyak goreng, pabrik mungkin sabun ya, pabrik biodiesel atau pabrik yang lain yang berkaitan dengan CPO, dan pasarnya pun juga sudah pasar nasional maupun internasional. Nah, untuk pasar internasional ya ataupun nasional tetapi yang memiliki adalah perusahaan asing, dia mereka juga memiliki persyaratan bahwa Anda harus memenuhi regulasi RSPO, Anda harus memenuhi regulasi ISO. Nah ini saya kira jenis standar yang berbeda, tetapi output yang dihasilkan adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengelola perkebunan maupun pabrik kelapa sawit kita untuk sesuai harapan konsumen. Pasti kaidah-kaidah yang dipersyaratkan akan berbeda satu negara dengan negara yang lain, tapi tujuannya adalah sama. Saya kira itu Pak Yoga ya tanggapan saya terhadap apa yang ditanyakan kepada Pak Yadi tadi. Mungkin ada yang lain yang akan menambahkan mungkin? Cukup, makasih. Langsung saya presentasi dulu. Oke, ya. Pak Mas Kuni mungkin akan menambahkan? Cukup Bu, cukup. Oke, Pak Marwan mau menambahkan? Oke, ya baik ya. Mungkin seperti itu yang bisa, atau ada pertanyaan lagi buat Pak Yadi? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita lanjut pada Pak Yoga ya, waktunya masih cukup. Masih cukup atau tidak Pak, kira-kira?
Sudah jam 5 kurang 2 menit. Tidak cukup ya? Cukup Bu, ini udah presentasi. Cukup dan tidak ada yang tanya. Ya kan Bu? Oke, Bentar aja Bu, paling mau lanjut tambah 1? Ya, silakan. Jadi, sudah kelihatan belum Bu? Lanjut Kak. Kak Mas Rudi, ada usulan? Pasti ada Bu. Lanjut ya. Oke, gimana Pak? Ya Bu, tadi karena sudah saya lanjut ya. Udah nampak belum share screen-nya Bu? Gimana Pak? Belum. Share belum nampak ya? Belum. Belum. Kok bisa belum? Belum. Jendela Masih minggu depan itu Pak. sama belum kan lagi. Udah kelihatan? Ya, udah, oke, jalan. Ya, silakan. Oke, nampak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua mempresentasikan prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi sawit berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit. Jadi kenapa harus sustainable palm oil? Yaitu pertama dikarenakan terhadap produk minyak nabati yang ramah lingkungan dan sosial. Itu sudah mulai. Terus ada isu greening the supply chain, ada kekhawatiran maraknya dan potensi keragaman hayati, potensi terkait kerusakan hutan dan ekspansi industri sawit. Ada juga kesempatan bagi perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi dan profit. Label RSPO itu pasti lebih tinggi dibanding yang lain. Caranya yaitu dengan menerapkan prinsip RSPO. Ada komitmen yang pertama, komitmen terhadap transparansi, yang kedua memenuhi hukum, dan ketiga kelayakan ekonomi, yang keempat penggunaan praktik yang tanggung jawab lingkungan dan konservasi keragaman, keenam tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari perkebunan, yang ketujuh pengembangan perkebunan berlalu secara bertahap, dan kedelapan komitmen terhadap harus di wilayah utama. Ini kami lagi yang pertama itu komitmen transparansi. Ini dengan data-data yang ditampilkan transparan. Nah, ini untuk komitmen transparansi. Juga yang kedua hukum yang berusaha ini hukum seperti perkebunan dan Halo, suara Pak Yoga hilang. yang itu mengikuti izin-izin HBU dan prinsip itu komitmen terhadap kelayakan ekonomi keuangan jangka panjang, yaitu perusahaan harus anggaran serta penggunaan dana pencariannya. Perusahaan yang berkomitmen mendapatkan sertifikasi ISPO yaitu harus kerja jangka panjang dan juga jangka mengenai perekonomian minimal 3 tahun. Ya, presiden keempat bersama penggunaan dan pabrik
eliminasi limbah dan juga misalnya dari yang daripada PKS itu diaplikasikan di lapangan sebagai pupuk. Dan yang kedua, penggunaan memberikan latihan atau melaksanakan pekerjaan di lapangan. Terus juga ada penanggulangan hama penyakit atau menerapkan yang terpadu yang sama terpadu. Salah satu contoh dan ulat api itu menggunakan penanaman untuk merah sehingga yang merupakan ulat api tersebut. Yang kedua misalnya hama tikus, kita menggunakan sarang burung hantu di tengah sawit. Itu kita dimulai di penggunaan. Yang keempat, kesehatan keselamatan kerja itu didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif. Jadi di perusahaan memiliki medical check up yang konsinyu kepada karyawan lapangan. Yang kelima, perkepungan hasil kekayaan alam dan negara kehidupan hati-hati. Misalnya ini di rumah tangga dari buang sampah ini dikumpulkan dan buat semacam tempat pembuangan yang dimonitoring selalu. Kedua contohnya misalnya bahan sebelumnya kita tidak boleh lagi menggunakan bakar, tapi menggunakan zero bakar secara mekanis. Terus kita juga membuat misalnya pelaksanaan aktivitas mencam habitat satwa yang masih berada di sekitar. Jadi masih status spesies-spesies terancam atau hampir punah dan habitat ada juga nih contohnya masih ada di sekitaran HGU sama karena masih merusak atau kelapa sawit, padahal ini bagus. Jadi harus diberikan pengajaran, dikasih rambu-rambu peringatan tidak eksekusi. Prinsip keenam ini misalnya kita buatkan semacam fasilitas olahraga kepada untuk menggarap kemampuan karyawan dan juga menjaga kesehatan daripada karyawan itu sendiri. Misalnya ada lapangan futsal, bulu tangkis, pingpong, juga dimulai dalam keadaan RSPO. Juga salah satunya terkait sistem yang dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan kepuasan diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak. Jadi perusahaan harus bisa sistem yang disepakati oleh karyawan dan juga ada keluhan, ada aspirasi dalam bentuk kotak saran, ada juga masuk pihak yang baik bisa diterima oleh. Salah satunya lagi yaitu kebijakan mempekerjakan anak, larang untuk sertakan anak bekerja di lapangan. Anak-anak ini bekerjakan di lapangan karena umur dan juga belum punya mereka sekolah. Nah, prinsip itu pengembangan bertanggung jawab. Ya, perusahaan harus memiliki analisis dan sebelum melakukan perkembangan kebun dan dilakukan serta melakukan laporan RKL, RTL setiap periode 6 bulan sekali. Dan pengembangan perkebunan secara tanggung jawab ini harus dilakukan dari mulai survei tanah, informasi topografi. Ini nanti dilakukan untuk rencana dan juga
digabungkan dalam perencanaan dan operasi selanjutnya. Prinsip kedua, komitmen terhadap ini biasanya nyambung dengan atau audit karena yang dilakukan di lapangan lancar, audit-audit yang memberikan di lapangan untuk kepentingan perbaikan keberlangsungan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dari 8 prinsip itu, kesimpulannya dengan penerapan kriteria dan prinsip RSPO maka akan menjaga keberlangsungan produksi TBK secara berkelanjutan yang lama di suatu perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf dan kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Pak Yoga. Meskipun suaranya nggak putus-putus, tapi saya kira Bapak-Bapak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yoga ya, karena di file PPT-nya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Yoga. Silakan mungkin untuk mempercepat waktu, Guru Maghrib silakan. Halo, Pak Crosby, belum kedengaran suaranya tadi. Ya, monggo silakan siapapun yang akan menanggapi. Mungkin saya awali dulu, Pak Yadi masih di sini ya, Pak Yadi ya? Apa sudah terpental? Pak Yadi? Halo Pak Yadi? Oh. Silakan Pak Mas Kuni barangkali atau Pak Rudi, silakan. Jadi tadi ada apa ya? Ada hubungan ya dengan ISO dan RSPO. Tadi ada beberapa prinsip yang juga overlap yang bisa difahami begitu. Tadi terkait pertanyaan Pak Yoga juga. Silakan Pak Mas Kuni. Halo, siapa yang masih di meet ini? Ini kalau nggak ada pertanyaan besok ini, minggu depan. File bisa disampaikan ke teman-teman Pak Yoga ya. Nanti yang sudah dipresentasikan juga dikirim ke saya. Nah ini kok kayaknya apakah karena waktunya sudah melewati dari jam sehingga teman-teman kayaknya sudah tidak begitu aktif begitu ya, sehingga Pak Yadi mungkin mau menanggapi. Bu, mohon izin Bu, bertanya Bu. Oh iya, silakan. Gimana Pak Yoga? Ya, mungkin file PPT-nya dari apa yang sudah dipresentasi nanti tolong dikumpulkan, bisa lewat Pak Yoga, kemudian dikirimkan ke saya. Jika nanti ada pertanyaan kembali ya dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh 4 presenter tadi, yang pertama oleh Pak Ihsan, kemudian yang kedua oleh Pak Adityo Herlambang, kemudian yang ketiga Pak Yadi, dan yang keempat oleh Pak Yoga, itu bisa disampaikan kembali ya. Namun begitu saya kira teman-teman juga membutuhkan ya file tersebut. Demikian juga saya kira untuk bahan review ya, untuk penilaian juga. Dan saya kira karena waktu ya, mungkin untuk presentasi Pak Yoga kita akhiri cukup sekian. Dan jika ada pertanyaan untuk Pak Yoga bisa dilanjutkan di minggu depan. Kita ketemu lagi di hari Minggu, insya Allah tidak ada halangan ya. Kira-kira cukup ya untuk hari ini Bapak-Bapak ya. Udah mau maghrib. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas atensinya di perkuliahan hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Dan salam buat keluarga di akhir minggu ya, menjelang aktif kembali di hari Senin. Masih ada setengah malam Pak untuk bersama.